Perkenalkan, nama saya Bapak Imam Arba'in. Saya alhamdulillah oleh beliau Bapak Kiai Haji Ainun Siha dipercaya sebagai salah satu asatid yang membaca kitab kuning di Miftahul Jannah ini sekemampuan saya. Cuman begini Bapak Kiai, mohon maaf, pondok kita ini kan fokusnya ke Al-Quran, sehingga untuk kitab kuning yang kita kaji biasanya yang kecil-kecil saja. Itu pun kadang katamnya ngoyo, mohon maaf terkadang. Begini Pak Kiai, dan kebetulan salah satu kitab yang sekarang saya kaji dengan santri-santri ya, itu adalah kitab Sulam Taufik. Kemarin juga kami bahas bersama dengan anak-anak. Jadi inti pertanyaan kami langsung saja ke poin. Dalam kitab Sulam Taufik itu mohon maaf, sarahnya yaitu Mirqatus Suhudi Tasdik, Syekh Nawawi Banten itu menyebut pengarang kitab Sulam Taufik pada awalnya dengan sebutan Sayyid. Ya, beliau berarti Syekh Nawawi Banten mengiktiraf kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu kan nyata-nyata Ba'alawi, itu oleh beliau Syekh Nawawi Banten disebut dengan istilah Sayyid. Itu kami temukan kemarin di kitab Sulam Taufik. Berarti kan di situ dapat kita ambil kepahaman bahwasanya beliau mengakui kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang notabene itu adalah Ba'alawi, termasuk keturunan Rasul, karena Sayyid itu kan istilah untuk keturunan Rasul yang masyhur di luar Indonesia. Berarti bisa enggak kalau itu kepahaman itu kita tarik lagi dengan beliau mengatakan bahwa pengarang kitab Sulam Taufik dengan istilah Sayyid dan nyata-nyata itu dari Ba'alawi, bisa nggak kita ambil kepahaman berarti beliau juga mengakui kalau Ba'alawi itu adalah Sayyid atau sah sebagai keturunan Nabi. Seandainya itu bisa, bagaimana seandainya ada orang mengatakan, Pak Yai, ini hanya seandainya orang Mbah Yai Nawawi saja mengiktiraf atau mengakui kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu Ba'alawi itu adalah Sayyid, mengapa Bapak Kiai kok tidak mengakui? Ya. Mungkin sementara itu saja yang dapat kami pertanyakan, mungkin yang lain juga masih ada yang mau tanya. Sekian itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suwun nggih. Pak Ustadz Imam Arba'in, moga selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Niki cuman mau bertanya Asmane. Oke. Asma kula Ahmad Nabil Mubarak, alamat dari Kauman Kota Gajah, Lampung Tengah, Sandeng Pom. Niki kula mau bertanya tentang beliau itu tadi memardutkan atau ibarat nasab Ba'alawi itu mardudun layu balu lah kasarannya ngoten. Coba berikan metode bagaimana beliau bisa memardutkan nasab tersebut kalau beliau membantah tentang cara istifadah. Cukup sekian, akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya taatini, Bapak Kiai Imaduddin. Mohon izin Pak Yai, pertanyaan saya mewakili, nama saya Sukalam, Sukalam, Pak. Sukalam. Saya dari Mekar Mulia, ujung selatan Kecamatan Sekampung. Saya orang Udik, Pak Yai, saya orang kampung. Ini pertanyaan saya adalah mewakili masyarakat awam. Jadi pertanyaan saya langsung saja Pak Yai.
Yang pertama, tadi kami selalu mengikuti apa yang disampaikan Pak Yai tentang putusnya keluarga habaib. Mohon sedikit, kalau penjelasan insya Allah kami tadi sudah jelas tentang putusnya keluarga habaib. Nah, apakah di Indonesia, di seluruh Indonesia ini, semua yang disebut habib, yang disebut habaib itu putus? Jadi kami masyarakat awam pada umumnya bisa menyikapi, dan saya pun bisa menyampaikan tentang hal ini kepada halayak. Karena bagi orang awam itu tidak paham dengan yang namanya kitab ini, kitab itu dan sebagainya. Dan pemahaman di masyarakat awam itu bermacam-macam ketika mendengar sesuatu yang itu memang tidak tercover dengan nalar yang melalui kitab-kitab, Pak Yai. Itu yang pertama. Yang kedua, seumpama Pak Yai, saya ini punya teman seorang habib. Nah, karena kami sudah tahu, saya sudah tahu bahwa keluarga habaib ini putus dari keturunan Nabi. Terus saya umpama panggilan, saya memanggil teman saya ini saya ganti Pak Yai. Enggak habib lagi saya manggilnya. Umpamanya Sufro atau Syafro, mau kemana, enggak habib lagi. Nah, saya ini menanggung, kalau kita lihat di YouTube dan sebagainya Pak Yai, di media-media sosial. Nah, apakah saya ini menanggung dosa karena dikira mereka saya tidak menghargai habib, padahal sudah putus. Nah itu. Nah, panggilan ini harus seperti apa Pak? Mungkin pertanyaan ini lucu ya Pak ya, sederhana, tapi mungkin ada implementasinya terhadap halayak ramai. Ya Pak ya. Nah, gitu aja Pak Yai. Ada kurang lebih semuanya saja. Mohon maaf. Sairi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama, jika ada yang mengatakan Syekh Nawawi saja mengiktiraf nasab Ba'alwi, kok Yai Ibaduddin Utsman membatalkan? Apakah benar beliau mengiktiraf ini sama dengan mengisbat? Pertanyaan kedua dari Gus Ahmad Mubarak, tengahnya tadi saya lupa nulisnya. Apa metodologi Yai Imad dalam menetapkan bahwasanya nasab Ba'alwi mardud? Kemudian yang ketiga, apakah semua habib se-Indonesia ini benar terputus bukan zuriat Nabi? Dan kalau memang bukan, apa harus ganti panggilan? Begitu. Monggo silakan. Terima kasih. Pertama dari Kang Imam Faqih ya, Imam Arba'in. Di dalam Sulamut Taufik, Syekh Nawawi panggil Sayyid ya. Ya, kalimat itu ada sebuah kalimat yang isbat, ada kalimat yang tidak isbat. Al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laysat isbatan li'annal isbat yahtaju ila dalilin wa illa fa husnudzan. Jadi sebuah kalimat itu baik ngomong sayyid, syarif, habib, itu di dalam sebuah kitab itu tidak menunjukkan sebuah isbat kalau tidak ditujukan sebagai isbat. Wal isbat yahtaju ila dalil. Isbat itu membutuhkan dalil. Wa illa fa husnudzan. Kalau tidak, itu namanya husnudzan. Wa Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi allati qara'naha la ya'ti bi dalilil isbati bil marrah. La ya'ti Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi bi dalaila wa barahina haula isbati Ba'lawi. La yakunu dalilun wahidun. Tidak ada satu dalil pun Syekh Nawawi Tenara Al-Bandani dalam masalah mengisbat Ba'lawi ini, tidak ada dalilnya.
Cuma itu masuknya mimbabi husnidzon. Wal qa'idatu taqulu bi anna dhannal bayyina khata'uh la ibrata. Kalau sebuah dhon itu sudah jelas salahnya, itu tidak dihitung. Walau kharaja min waliyin. Walau kharaja min waliyin. Makanya di dalam Islam itu agama dalil. Nahnu ashabud dalili haitsu ma yakunu dalilun wahidun qabilna wa illa radadna. Kalau ada dalil kita terima, kalau tidak ada dalil kita tidak terima. Siapapun itu, makanya kasyaf tidak bisa menjadi dalil. Misalnya ada waliullah ngomong, saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW mengatakan Ramadan itu besok. Tidak bisa. Tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena itu jalannya husnudzon, bahwa benar dia itu bertemu Rasul. Husnudzon saja. Ya kan? Husnudzon, karena ada dalil hadis, siapa orang yang bermimpi bertemu Nabi, maka dia sama dengan bertemu Nabi. Tidak mungkin Nabi itu ditemukan dalam mimpi, bukan. Itu masuknya dalam ilmunya itu masih husnudzon, masih dzon. Maka ketika Syekh Nawawi mengatakan as-sayyid itu belum tentu mengisbat. Lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, kitab Nasab. Lihat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Kalimat sayyid dan syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan kecuali dia menunjukkan qarinah dan dalil yang ada. Kalau misalnya ada qarinahnya, apa qarinahnya? Kalimat wa hadza isbatun minni li Ba'lawi. Itu isbat. Dalilnya ada enggak? Kadang-kadang orang mengisbat enggak ada dalilnya, kayak Syekh Mahdi Roja itu. Walaupun mengisbat kalau tidak ada dalilnya, kemudian kita menemukan dalilnya, kita muridnya yang menetapkan ini, misalnya guru kita, tetap kita enggak boleh terima. Li'anna taqlida ba'da dhuhuril hujjati haram walau li syekhina. Ini hukum Islamnya begitu, kaidahnya dalam hukum Islam itu. Ini guru kita menetapkan. Kata guru kita yang namanya 5 tambah 5 itu 15. Guru kita ngomong begitu. Kemudian kita pengen muayana, kita ambil jeruk 5 tuh 2 3 4 5 tuh 2 3 4 5 kita kumpulin, hitung sama kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 tambah 5 itu 10, bukan 15. Walau yang ngomong guru kita mau nurut guru kita apa kita nurut sesuai hitungan kita? Sesuai hitungan kita, karena kita yakin ini yang benar. Siapa aja yang ngomong selain sahibah hadal qabri? Siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Qala Malik kullu ahadin kullu qaulin yuraddu wa yuqbalu illa sahibah hadal qabri. Setiap orang ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali sahibah hadal qabri man huwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, li annahu la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. La yantiqu anil hawa illa wahyu wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Hanya Rasulullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya adalah turunan Ibrahim. Walaupun enggak ada dalilnya, enggak kita terima Rasulullah kok. Al-Quran mengatakan ala millati abikum Ibrahim. Berdasarkan agama orang tua kalian, leluhur kalian namanya Ibrahim. Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad dan orang Arab keturunan Nabi Ibrahim. Dalilnya mana? Manuskripnya mana? Bagi kita orang Islam enggak penting, karena sudah Al-Quran yang ngomong. Nabi Ibrahim sudah ngomong abina Ibrahim. Al-Quran sudah ngomong ala millati abikum Ibrahim. Sudah tidak ada lagi perdebatan. Nabi sudah ngomong, Al-Quran sudah ngomong.
Tapi kalau Ubaid ini nggak ada di Al-Qurannya, Pak. Nasab Ba'lawi ini nggak ada di hadisnya. Yang ngomong Ali As-Sakran. Syekh Nawawi ini namanya qaulun muhtamilun. Bisa mengisbat, bisa tidak. Bagaimana kita tahunya? Dari dalil aja. Ada dalilnya enggak? Kalau ada dalilnya, mari kita verifikasi. Kalau tidak ada dalilnya, ya udah kita abaikan. Kita anggap saja dia tidak mengisbat. Ketika kita tidak mengisbat hari ini, itu husnudzon pada Syekh Nawawi. Husnudzon pada Syekh Nawawi. Bahwa Syekh Nawawi sebenarnya sudah tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi. Adapun kalimat sayyid itu la yadullu alal isbat. Lihat di dalam ilmu nasab. Seperti kitab Rasail fi ilmil ansab, muqaddimah fil nasab, setiap lafaz sayyid dan syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan. Itu yang pertama. Nanti bisa dibantah atau bisa ditambahin oleh penanya. Yang kedua, mardudun layuk balu itu bagaimana thariqahnya? Ya sudah ada. Silakan baca di dalam kitab itu. Rasail fi ilmil ansab, muqaddimat fi ilmil ansab. Itu tentang ilmu nasab secara diroj. Bagaimana cara kita mengisbat? Mengisbat itu pertama ya harus dengan kutubun nasabin. Kutubun nasabin itu riq'atun nasabin itu kitab-kitab nasab. Di kitab nasab ada enggak? Oh ada katanya ini kitab nasab namanya Tuhfatul Talib. Bahwa Alwi adalah anak Ubaid, Ubaid anaknya Ahmad. Abad berapa? Abad 10. Iya abad 10. Karena mereka ngakunya abad 9 kok. Coba abad yang sebelum abad 9 ada nggak kitab nasab yang mengisbat bahwa Alwi ini anaknya Ubaid? Tidak ada, Pak. Dari mulai kitab abad keempat Siri Silsilatil Alawiyah, Tahdibul Ansab abad kelima, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah ini abad kelima semua. Tidak ada yang mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad. Di abad ke-6 Asy-Syajarah Mubarakah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, kitab Al-Asili, kitab Al-Bakhri, kitab As-Sabatul Musan di abad 7-8 tidak ada yang mengisbat. Baru nanti di abad 9 mereka bikin kitab. Disinilah mereka mulai ngaku setelah 550 tahun dari kematian orang yang diaku. Orang yang diaku itu 345 Hijriah. Mereka baru nulis mereka keturunan dia 550 tahun setelahnya, yaitu tahun 895 Hijriah. Hada yadullu bil qat'i ala annahu minal kidzi waz zur. Ini adalah kedustaan dan pemalsuan saja.